Berikutnya, bersekolah di ruang kelas yang layak jadi dambaan para siswa. Namun kondisi ini tidak dirasakan oleh siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Lebak, Banten. Mereka terpaksa belajar di gubuk tanpa meja dan kursi karena keterbatasan ruang kelas dan kondisi sekolah yang tidak layak. Lonceng sekolah tanda dimulainya belajar sudah dibunyikan oleh guru. Siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Hayatul Jadidah, Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, langsung menuju kelas. Namun sebagian siswa justru berkumpul di saung berukuran 4x5 meter yang berada di halaman sekolah. Bukan untuk bermain, namun saung ini memang sudah dijadikan sebagai tempat belajar siswa sejak beberapa tahun terakhir. Dan pada tahun ajaran 2025-2026, siswa kelas 6 yang menempati saung tersebut saat bersekolah. Tidak ada meja dan bangku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang ada hanya papan tulis dan satu lembar karpet tipis untuk duduk siswa. Bahkan, sejumlah siswa lebih memilih belajar sambil tiduran karena dianggap lebih mudah saat menulis. Bukan tanpa alasan, pihak sekolah memindah proses KBM ke saung. Ini dikarenakan sekolah masih kekurangan ruang kelas. Siswa yang belajar di dalam ruang kelas pun tidak kalah memprihatinkan. Banyak siswa yang terpaksa menggunakan satu meja untuk bertiga karena tidak ada meja lain yang layak digunakan. Selain itu, kondisi bangunan juga sangat cukup rapuh. Bagian plafon ruang kelas sudah banyak yang ambrol dan genteng yang pecah. Kondisi semakin parah di saat musim hujan karena air hujan dipastikan akan menggenangi lantai karena atap ruang kelas yang bocor. Selain tidak nyaman, sejumlah siswa mengaku khawatir plafon dan genteng akan terjatuh saat proses belajar berlangsung. Gak enak. Kenapa nggak enaknya? Karena kalau hujan suka kehujanan, buku-buku pada rusak. Oh, pada rusak. Emang sekolahnya kenapa, bocor atau gimana? Itunya ditebang. Oh, gentengnya bocor. Terus nyaman gak sih belajarnya kalau seperti itu? Nggak nyaman ya? Berbagai upaya sudah dilakukan pihak sekolah agar bangunan dan fasilitas sekolah bisa segera diperbaiki, termasuk mengajukan renovasi ke Kementerian Agama. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Jika kondisi darurat, terutama perbaikan bagian atap, kepala sekolah terpaksa berhutang ke toko material agar kerusakan tidak membahayakan siswa yang belajar. Sebelum saya kesini udah hampir 10 tahun, itu udah mulai rusak. Dengan kerusakan itu saya sedikit-sedikit dengan kelelahan proposal ke sana ke Pemda provinsi, ke pusat, jawabannya dan nihil. Akhirnya saya memberanikan diri ke gedung, ke toko. Ke material ya? Ke material. Tolong bangunan MI Cemerak bagaimanapun caranya jangan sampai kena dampak siswa ketinggalan genteng. Siswa sangat berharap agar mereka bisa bersekolah di ruang kelas yang layak, sehingga bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Pihak sekolah pun berharap pemerintah memberikan atensi atau perhatian khusus terhadap kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan ini. Iman Santosa melaporkan.